Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahayu dari kelompok 2, ingin membahas tentang implementasi iman dan takwa. Sebelumnya perkenalkan nama teman saya. Nama saya Adinda Putriandini. Perkenalkan, nama saya Regina Mutiara. Kita diciptakan di dunia ini untuk satu hikmah yang agung dan bukan hanya untuk bersenang-senang dan bermain-main. Tujuan dan hikmah pencipta ini telah dijelaskan dalam firman Allah, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya memberi aku makan. Sesungguhnya Allah dialah maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Selanjutnya adalah pembahasan. Pengertian iman menurut bahasa adalah percaya atau yakin. Keimanan berarti kepercayaan atau keyakinan. Dengan demikian, rukun iman adalah dasar inti atau pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini oleh setiap pemeluk agama Islam. Kata iman juga berasal dari kata kerja amina yumanu, amanan yang berarti percaya. Oleh karena itu, iman berarti percaya menuju sikap batin yang terletak dalam hati. Dalam surat Al-Baqarah 165 dikatakan bahwa orang yang beriman adalah orang yang amat sangat cinta kepada Allah. Oleh karena itu, beriman kepada Allah berarti sangat rindu terhadap ajaran Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dengan demikian, kata iman yang tidak dikaitkan dengan kata Allah atau ajarannya dikatakan sebagai iman hak, sedangkan yang dikaitkan dengan selainnya dinamakan iman batil. Iman dong. 1. Wujud iman. Iman bukan hanya berarti percaya, melainkan keyakinan yang mendorong seorang muslim berbuat amal soleh. Seseorang dinyatakan beriman bukan hanya percaya terhadap sesuatu, melainkan mendorongnya untuk mengucapkan dan melakukan sesuatu sesuai keyakinan. 2. Proses terbentuknya iman. Benih iman yang dibawa sejak dalam kandungan memerlukan pembinaan yang berkesinambungan. Pengaruh pendidikan keluarga secara langsung maupun tidak langsung sangat berpengaruh terhadap iman seseorang. Pada dasarnya, proses pembentukan iman diawali dengan proses perkenalan. Mengenal ajaran Allah harus dilakukan sedini mungkin sesuai dengan kemampuan anak itu. Di samping pengenalan, proses pembiasaan juga perlu diperhatikan. Seorang anak harus dibiasakan dari kecil untuk mengenal dan melaksanakan ajaran Allah. Yang ketiga, tanda-tanda orang beriman. Jika disebut nama Allah, hatinya akan bergetar dan berusaha ilmu Allah tidak lepas dari syaraf memorinya. Senantiasa tawakal, yaitu bekerja keras berdasarkan kerangka ilmu Allah, tertib dalam melaksanakan sholat dan selalu melaksanakan perintahnya, menafkahkan rezeki yang diterima di jalan Allah, menghindari perkataan yang tidak bermanfaat dan menjaga kehormatan. Pengertian takwa. Takwa berasal dari kata waka, yaki, wikayah yang berarti takut, menjaga, memelihara, dan melindungi. Sesuai dengan makna etimologis tersebut, maka takwa dapat diartikan sikap memelihara keimanan yang diwujudkan dalam pengalaman ajaran agama Islam. Implementasi iman dan takwa. 1. Penguatan iman dan takwa. Generasi pelopor penyumbang di bidang pemikiran, akliyah, dan pembaruan inovator perlu dibentuk di era pembangunan. Keunggulan generasi pelopor akan diukur di tengah masyarakat dengan pengetahuan dan pemahaman atau identifikasi permasalahan yang dihadapi umat. Dengan ekualisi mengarah kepada kaderisasi, patah tumbuh hilang berganti. Mantapnya pemahaman agama dan adat budaya tamadun dalam perilaku seharian jadi landasan dasar kaderisasi regenerasi. Yang kedua, melemahnya jati diri. Kelemahan mendasar di tengah perkembangan zaman adalah melemahnya jati diri dan kurangnya komitmen kepada nilai luhur agama yang menjadi panutan bangsa. Melibatkan generasi muda secara aktif menguatkan jalinan hubungan timbal balik karena masyarakat dalam tata hidupnya sehari-hari. Aktivitas ini mendorong lahirnya generasi penyumbang yang bertanggung jawab di samping antisipasi lahirnya generasi lemah. Yang ketiga, arus globalisasi. Globalisasi menjanjikan harapan dan kemajuan. Setiap musim harus aktif dalam menangkap setiap pergeseran dan tanda-tanda perubahan zaman. Kejelian dalam menangkap ruh zaman mampu menjaring peluang-peluang yang ada, sehingga memiliki visi jauh ke depan. Yang keempat, paradigma tauhid. La ilaha illallah mencetak manusia abid, hamba yang mengabdi kepada Allah dalam arti luas, berkemampuan melaksanakan ajaran syar'i, mengikuti perintah Allah dan sunnah Rasulullah untuk menjadi manusia mandiri atau sulhab, sesuai dengan eksistensi manusia itu. Pengaruh iman terhadap kehidupan manusia sangat besar. Berikut ini dikemukakan beberapa pokok manfaat dan pengaruh iman pada kehidupan manusia.
Yang pertama, melenyapkan kepercayaan pada kekuasaan benda. Kedua, iman menanamkan semangat berani menghadapi maut. Ketiga, iman memberikan ketentraman jiwa. Keempat, iman memberikan keberuntungan. Yang kelima, iman melahirkan sikap ikhlas dan konsekuen. Dan masih banyak lagi. Kesimpulannya yaitu iman menurut bahasa adalah percaya atau yakin. Keimanan berarti kepercayaan atau keyakinan. Dengan demikian, rukun iman adalah dasar, inti, atau pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini oleh setiap pemeluk agama Islam. Kata iman juga berasal dari kata kerja aminan yumanu amanan, yang berarti percaya. Oleh karena itu, iman berarti percaya menunjuk sikap batin yang terletak dalam hati. Takwa berasal dari kata waka, yaki, wikayah, yang berarti takut, menjaga, memelihara, dan melindungi. Sesuai dengan makna etimologis tersebut, maka takwa dapat diartikan sikap memelihara keimanan yang diwujudkan dalam pengalaman ajaran agama Islam secara utuh dan konsisten atau istiqomah. Aktivitas ini mendorong lahirnya generasi penyumbang yang bertanggung jawab, di samping antisipasi lahirnya generasi lemah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.